Bonjour, bonjour. Apa kabar semuanya? Saya Cobo Prancis dan saya baru sampai dari nonton Timnas Away kemarin di Bahrain dan di China. Kemarin selama saya nonton Timnas Away, banyak pertanyaan. Jadi kemarin di community saya taruh apa kalian pengen tahu, apa kalian pengen tanya tentang perjalanan nonton Timnas Away. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dalam video ini saya akan coba jawab pertanyaan kalian. Let's go! Oke, jadi saya akan baca dan jawab langsung ya pertanyaan kalian yang ada di community terakhir. Yang pertama adalah dari Ramzana Madovic. Gimana bang kesannya udah away Timnas? Coba bang bikin storytelling tentang kisah-kisah apa aja yang nggak akan dilupain tentang keluh kesah away Timnas di Bahrain dan China. Ini adalah komennya. Oke, jadi yang pertama adalah di kedua negara itu, Bahrain dan China, saya belum pernah ke sana. Jadi awalnya sedikit pasti keluar dari zona comfort. Yang kedua, ke sana untuk nonton Timnas. Itu menurut saya adalah passion, jadi saya pasti mau berangkat. Tapi awalnya sedikit takut karena, sampai jauh-jauh ke sana, mau ketemu siapa? Ternyata pas sampai Bahrain awalnya, saya langsung ke restoran Indonesia namanya Rokaya untuk ambil tiket untuk nonton bola. Dan ternyata langsung orang Indonesia sangat welcome dengan saya, orang Prancis. Yang satu bisa bahasa Indonesia, yang kedua bisa sampai Bahrain untuk dukung dan nonton Timnas bareng supporter Indonesia. Jadi langsung ada rasa persaudaraan karena orang Indonesia, saya pernah di Indonesia beberapa lama. Dan ya, rasa persaudaraan, rasa ramah langsung ada dengan orang Indonesia di luar negeri, jauh-jauh sampai Bahrain, jauh-jauh sampai China. Dan senang sekali bisa sampai Bahrain misalnya 2 atau 3 hari sebelum pertandingan karena langsung bisa ketemu sama orang Indonesia yang ada di Bahrain. Dan ternyata banyak sekali yang kerja sebagai barista, sebagai pilot, di minyak, di banyak profesi yang beda-beda. Tapi mereka semuanya punya pengalaman yang beda, yang unik. Jadi kita bisa sharing. Dan itu sangat penting buat saya. Yang kedua, pas kita sampai hari H, hari pertandingan, itu sangat ramai. Apalagi di Bahrain, bukan hanya orang Indonesia dari Bahrain, tapi dari Kuwait, dari Oman, dari UAE, dari Saudi, dari Qatar. Jadi semua negara-negara Timur Tengah, banyak orang Indonesia yang tinggal di sana. Dan sampai kumpul di Bahrain untuk nonton dan dukung Timnas Indonesia. Yang paling bikin merinding itu pas kita semuanya bersatu di stadion, lebih dari 2000 supporter Indonesia, semuanya nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu wow banget, karena satu stadion, walaupun tidak terlalu besar, pasti walaupun orang Bahrain itu merinding juga, karena suaranya bersatu dan luar biasa. Habis Bahrain, pas sampai China, apalagi di kota namanya Qingdao, itu kurang lebih 3,5 jam naik kereta dari Beijing. Oke, lebih ke bagian utara. Pas sampai juga ketemu orang Indonesia, rasa persaudaraan sangat kuat dan saya sangat senang bisa langsung ketemu sama kebanyakan komunitas mahasiswa Indonesia yang berada di China. Dan mereka luar biasa, sangat bantu, sangat welcome. Dan lucu karena mereka udah lancar sekali dengan bahasa Mandarin. Jadi untungnya ada mereka, kalau enggak saya udah hilang ya di sana. Dan sama untuk di China, kita kumpul juga sebelum masuk stadium, yang stadiumnya luar biasa. Kita kumpul di depan, walaupun nggak seramai di Bahrain, 150-300 orang di China. Kita memang bersatu, kompak, senang, dan selalu support dari menit pertama sampai menit terakhir Timnas Indonesia. Secara singkat, saya senang sekali bisa ketemu dengan keluarga besar Indonesia di Bahrain dan China. Terus ada yang tanya, dukanya apa bang? Sebenarnya dukanya hampir tidak ada, tapi harus tahu perjalanan sangat panjang dari Bahrain ke China, lebih dari 24 jam, capek sekali, menyala pinggangku, tapi worth it banget, worth it sekali. Terus lanjut, coba bahas perlakuan supporter China yang baik. Oke, kalau ini sebenarnya pengalaman saya selama 3 hari setengah di sana sangat bagus. Saya ketemu beberapa supporter China pas hari -1, pas hari H. Mereka sangat baik, sangat welcome, mereka suka bola juga.
Sampai kita tukaran ini shellnya. Saya kasih shell Indonesia, terus dikasih shell China. Ini adalah klub lokal, namanya Guangshen United. Jadi ya, mereka sangat baik dan sempat diwawancara beberapa kali juga. Sangat welcome. Kita lihat beberapa insiden misalnya sama Ultras yang tidak mau kita pasang banner misalnya pas di stadium. Tapi akhirnya semuanya baik dan ya, saya senang sekali bisa ketemu dengan supporter China juga. Tapi nanti kita balas ya di Jakarta. Lanjut, dari Sarwono Jumi. Bagaimana pendapat di Eropa dunia Bahrain yang gak mau main di Jakarta? Apakah Indo tidak aman seperti yang dibilang Bahrain? Itu adalah salah besar. Indonesia sangat aman. Saya pernah beberapa kali nonton di GBK, bahkan nonton di Stadion Liga 1, Jogja, Bandung, Persebaya, etc. Memang sangat aman. Bahkan anak-anak, keluarga, sampai orang tua biasanya ikut ke stadium. Semuanya bersatu. Jadi, menurut saya, Indonesia sangat aman dan ramah. Kalau memang menurut Bahrain tidak aman, ya mungkin karena fakta kemarin, sampai 99 menit. Gimana menurut kamu? Komen di bawah ya. Gabut. Jadi wani aja bang, nikah sama orang Indonesia, siapa tahu punya anak jadiin pemain bola. Lucu juga ini ya. Gimana menurut kamu? Komen di bawah ya. Oke, terus Iksal 366. Kesan kamu selama perjalanan dari Bahrain ke China? Sebenarnya sangat panjang, sangat capek, tapi worth it. Jadi dalam 24 jam itu ada transit 2 kali. Dari Bahrain, transit ke India. Terus dari India, transit ke Singapura. Dari Singapura, langsung ke Qingdao. Jadi semuanya lebih dari 24 jam. Sangat capek, tapi worth it. Dan menyala pinggangku. Nur Hasana T9DX. Bang Bule, saya mau tanya. 1. Apakah teman-teman Bang Bule yang ada di Prancis nonton juga pada waktu Timnas Indonesia vs Bahrain? Kalau jawabannya iya, bagaimana pendapat mereka tentang itu? Sebenarnya selama 10 hari itu saya selalu post dan update di IG saya, Cowok Prancis, di story perjalanan saya, terus penghiburannya, terus nonton seperti apa, semua BTS-nya, etc. Jadi banyak teman-teman dari Eropa, Prancis, UK, Jerman, dimanapun, mereka tanya, kok itu kelihatan luar biasa ya, kamu bisa nonton away, terus supporter Indonesia luar biasa, banyak nyanyi-nyanyi, banyak yel-yelnya, terus habis itu bisa sampai China, banyak mahasiswa, etc. Jadi mereka ikut kepo banyak pertanyaan dan mereka pengen tahu tentang hasilnya, tentang supporternya, tentang pemainnya, tentang pelatihnya, etc. Dan juga tentang Indonesia karena ini adalah satu cara untuk mempromosikan olahraga Indonesia dan secara lebih umum Indonesia. Jadi walaupun mereka nggak langsung di stadium, mereka banyak pertanyaan dan semakin lama semakin tertarik dengan Indonesia, apalagi sepak bola Indonesia. Satu lagi tentang fasilitas di Bahrain dan China. Kita mulai dulu dengan Bahrain. Kalau di Bahrain, negaranya memang pulau dan sangat kecil. Dari ibu kota ke stadium 20 menit dan stadiumnya bukan baru, udah stadium lama, paling besar itu di negaranya dan kapasitas 20.000 kalau nggak salah. Supporter Indonesia ditaruh di sudut, memang di sudut, dan ya ada pagar-pagar, etc. Dan ada juga running way, jadi lumayan jauh ya dari lapangan. Kalau di China memang beda sekali. Stadiumnya di Qingdao adalah stadium yang baru sekali sejak 2023 dan memang kelas Eropa. Kapasitas 50.000 penonton. Kemarin hanya 35 atau 6 kalau nggak salah dan 250 orang Indonesia. Dan stadionnya luar biasa, sangat teknologis. Pas kita masuk ada facial recognition, perlu pasport, terus ada lampu juga di luar stadium, kelihatan seperti Allianz Arena. Dan memang kita dekat dari lapangan, jadi seperti standar di Eropa, biasanya di Jerman, di UK, seperti itu. Dan ya, memang bagus sekali dari luar, dari dalam, semuanya top. Dan stadionnya memang referensi bagus sekali. Oke, satu pertanyaan lagi sambil scrolling. Sebenarnya ada banyak yang tanya tentang harga atau biaya untuk nonton Timnas away selama di Bahrain dan China dan kurang lebih 10 hari. Jadi menurut kalian gimana ini? Apakah kita bahas bersama di video selanjutnya? Jadi lengkap, nanti saya akan kasih biaya dari jalan dari Jakarta sampai Bahrain, dari Bahrain sampai China, dan China sampai selesai.
Gimana menurut kamu kalau kita bahas itu di video selanjutnya? Let me know di bagian komentar. Dan kalau memang menarik, rame, lanjut kita bahas di video selanjutnya. Merci beaucoup, terima kasih banyak sudah tonton video ini. Jangan lupa kasih request di bagian komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi sama teman-teman. Sampai ketemu di GBK bulan depan lawan Jepang dan Saudi. Ayo, Timnas Indonesia. Bye-bye, ciao.